Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Altriana dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Tunisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Mutia Lasya, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Saya adalah mahasiswa PKM, bimbingan Parudi Embaransyah selaku dosen pembimbing, dan Bu Cutrina Ablina selaku guru pamong. Di video pembelajaran kali ini, saya bersama dua rekan saya yang telah memperkenalkan diri sebelumnya, yaitu Dika Altriana dan Rifda Tunisa, akan menjelaskan materi bab keempat, yaitu tentang saling menasihati dalam Islam. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menginformasikan kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, melaksanakan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tablik, dan dakwah. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah. Dan yang terakhir, menyajikan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu, yang pertama mampu menjelaskan pengertian dari khutbah, tablik, dan dakwah. Yang kedua, mampu menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Yang ketiga, mampu membedakan antara khutbah, tablik, dan dakwah. Yang keempat, mampu menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah. Yang kelima, mampu mempraktikkan khutbah, tablik, dan dakwah. Yang keenam, mampu membiasakan khutbah, tablik, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun outline atau pembahasan dalam video pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian khutbah, tablik, dan dakwah. Yang kedua, persamaan dan perbedaan dari khutbah, tablik, dan dakwah. Yang ketiga, pentingnya khutbah, tablik, dan dakwah. Dan yang terakhir, ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Baik anak-anak, pada dasarnya setiap individu muslim itu diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Nah, begitu pula dengan kalian sebagai siswa muslim juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan dakwah Islam. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan predikat kepada kita khairu ummah atau sebaik-baiknya umat. Tentu predikat ini akan sesuai apabila kita selalu berusaha berada di barisan depan orang-orang yang gemar berdakwah. Nah, terkait dalil, sebenarnya ada banyak sekali dalil yang berkaitan dengan kewajiban berdakwah bagi setiap individu mukmin. Nah, salah satunya hadis sahih. Nah, dalam hadis sahih ini Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, balighu anni walau ayah. Artinya, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.
Subbab pertama, pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Baik anak-anak, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke, jadi sebenarnya makna ketiganya itu hampir sama ya, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Namun untuk lebih lengkapnya, saya akan jelaskan sebagai berikut. Oke, jadi yang pertama ini tentang pengertian khutbah. Nah, khutbah ini berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang artinya memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah. Nah, kegiatan ibadahnya itu bisa sholat, yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, sholat istisqa atau sholat minta hujan, kemudian sholat kusuf atau sholat gerhana. Nah, kemudian ibadah wukuf dan nikah, itu menurut bahasa. Nah, kemudian menurut istilah, khutbah adalah memberikan ceramah agama kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Nah, contohnya khutbah Jumat itu untuk sholat Jumat, kemudian khutbah nikah itu untuk kesunahan akad nikah, seperti itu. Nah, khutbah ini diawali dengan bacaan hamdalah, sholawat, kemudian wasiat takwa, dan doa. Selanjutnya, pengertian tabligh. Nah, tabligh berasal dari kata balagho yubalighu tablighon, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan secara lisan. Nah, menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Nah, misalnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir, seperti itu. Nah, kemudian dalam pelaksanaan tabligh, biasanya seorang mubaligh itu orang yang menyampaikan tablighnya dengan gaya dan retorika yang menarik, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengertian dakwah. Nah, dakwah berasal dari kata da'a yada'u da'watan, yang artinya memanggil, menyeru, atau mengajak pada suatu hal. Nah, sedangkan menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, baik seseorang atau lebih, ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan. Nah, jadi dalam berdakwah setidaknya ada dua cara. Yang pertama itu dakwah bil lisan, dan yang kedua itu dakwah bil hal. Nah, dakwah bil lisan adalah menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan secara lisan atau melalui ucapan. Nah, contohnya itu ceramah, pidato, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang kedua ini dakwah bil hal adalah menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan melalui perbuatan atau dengan memberikan keteladanan gitu. Jadi contohnya itu memberikan santunan anak yatim, kemudian menyumbang untuk pembangunan fasilitas sosial gitu. Nah, jadi dakwah ini bukan hanya ceramah, tapi juga bisa dalam bentuk aksi sosial nyata. Subbab kedua, persamaan dan perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Baik anak-anak, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu persamaan dan perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, jadi dari ketiga pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita analisis bahwa antara khutbah, tabligh, dan dakwah itu hampir sama, tetapi mempunyai perbedaan juga. Gitu. Nah, yang paling tinggi dan luas cakupannya itu adalah dakwah. Nah, di dakwah ini ada berbagai jenjang aktivitas, salah satunya itu adalah tabligh. Jadi tabligh itu merupakan bagian dari dakwah. Namun, dakwah itu bukan hanya semata-mata tabligh. Selanjutnya adalah perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, untuk perbedaannya ini kalian bisa cek tabel yang ada di slide PowerPoint. Di situ sudah ada perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Silakan kalian simak dan baca. Subbab ketiga, pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah.
Sebagaimana yang telah dijelaskan, khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian dari ibadah tersebut. Contohnya, jika kita sholat Jumat dan tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumat tersebut tidak sah. Kemudian, jika kita wukuf di Arafah dan tidak ada khutbahnya, maka wukuf tersebut juga tidak sah. Sesungguhnya, khutbah merupakan kesempatan yang besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju ridha Allah. Hal ini jika khutbah dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin menyangkut masalah kehidupannya, yang ringkas, tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sudah sepantasnya seorang khatib melaksanakan khutbah dengan sebaik-baiknya. Hal-hal berikut yang harus dimiliki oleh seorang khatib. Yang pertama, seorang khatib harus memahami akidah yang benar, sehingga ia tidak tersesat dan tidak menyesatkan orang lain. Yang kedua, seorang khatib harus memahami fikih sehingga dapat membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Ketiga, seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong mereka kepada ketaatan. Yang keempat, seorang khatib sepantasnya juga seorang yang soleh, mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan, sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada yang mendengar. Pentingnya tabligh. Salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Semasa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in atau pengikut sahabat Nabi. Setelah mereka semuanya tiada, lalu siapakah yang akan meneruskan kebiasaan menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang? Kita sebagai siswa muslim punya tanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan bertabligh tersebut. Banyak yang menyangka bahwa tugas tabligh hanyalah tugas alim ulama saja. Hal ini tidak benar. Setiap orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, ia wajib mencegahnya atau menghentikannya. Seseorang tidak harus menjadi ulama terdahulu untuk menghentikan kemungkaran. Siapapun yang melihat kemungkaran terjadi di depan matanya dan ia mampu menghentikannya, ia wajib menghentikannya. Bagi yang mengerti suatu permasalahan agama, ia harus menyampaikannya kepada yang lain, siapapun mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Dan apabila ia tidak mampu, maka dengan hatinya atau tidak mengikuti kemungkaran tersebut. Dan itu selama-lamanya iman." Hadis riwayat Muslim. Pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah atau kewajiban yang sifatnya kolektif. Dan ada juga yang menyatakan bahwa itu hukumnya fardu ain. Rasulullah selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyuruh pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Setelah itu, dengan berdakwah kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Nabi Muhammad mencontohkan dakwah kepada umatnya melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Rasulullah memulai dakwahnya kepada istri, keluarga, dan teman-teman karibnya hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara raja-raja yang mendapatkan surat atau risalah Rasulullah adalah Kaisar Heraklius dari Bizantium, Mekaukis dari Mesir, Kisra dari Persia atau Iran, dan Raja Najasyi dari Habasyah atau Ethiopia. Ada beberapa metode dakwah yang bisa dilakukan seorang muslim menurut syariat. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Subbab keempat, ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Pembahasan selanjutnya mengenai ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, ketentuan khutbah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berkhutbah. Yang pertama yaitu syarat seorang khatib. Seorang khatib ini harus beragama Islam, balik, berakal sehat, dan juga memiliki pengetahuan agama. Yang kedua, syarat dua khutbah. Yang
Yang pertama, khutbah itu harus dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, seorang khatib harus duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, berkhutbah dengan suara yang jelas dan keras. Dan yang terakhir, tertib. Selanjutnya, rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, berwasiat taqwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Dan yang keenam, berdoa di khutbah kedua. Adapun sunnah dalam berkhutbah, yang pertama, khatib berdiri ketika menyampaikan khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberikan salam. Yang ketiga, hendaknya khutbah disampaikan dengan jelas, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jemaah ketika berkhutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Pada prinsipnya, ketentuan dan tata cara khutbah baik dalam sholat Jumat, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri ataupun sholat kusuf itu sama. Perbedaannya hanya terletak pada waktu pelaksanaannya, yaitu setelah sholat dan diawali dengan takbir. Khutbah wukuf merupakan khutbah yang dilakukan ketika kita sedang wukuf di padang Arafah. Khutbah wukuf merupakan salah satu rukun wukuf yang dilakukan setelah kita melakukan sholat zuhur dan asar yang dikosor. Khutbah wukuf ini hampir sama dengan khutbah sholat Jumat. Perbedaannya hanya terletak pada waktu pelaksanaannya saja, yaitu pada saat kita sedang wukuf di padang Arafah. Selanjutnya, ketentuan tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Orang yang menyampaikan ini disebut dengan mubaligh. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan tabligh ini, yaitu yang pertama, syarat seorang mubaligh. Seorang mubaligh ini harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan juga memperdalam ilmu agama Islam. Terdapat beberapa etika yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama, kita harus bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan juga tidak merusak. Yang kedua, bahasa yang kita gunakan harus mudah dimengerti. Yang ketiga, kita harus selalu mengutamakan musyawarah dan berdiskusi dalam memperoleh keputusan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang kita sampaikan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Yang kelima, kita harus menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengar. Dan yang terakhir, kita tidak boleh menghasut orang lain untuk saling bermusuhan, berselisih, mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga merusak. Selanjutnya, ketentuan dakwah. Dakwah berarti mengajak, dan orang yang melakukan dakwah tersebut disebut dengan dai. Terdapat dua cara berdakwah. Yang pertama, dakwah dengan lisan atau dakwah bilisan, dan yang kedua, dakwah dengan perbuatan atau dakwah bilhal. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah. Yang pertama, yaitu syarat menjadi seorang dai. Seorang dai ini harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan juga mendalami ajaran agama Islam. Adapun etika dalam berdakwah, yang pertama, dakwah dilakukan dengan hikmah, yaitu dengan ucapan yang jelas dan tegas serta sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau memberikan nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif dan edukatif. Yang ketiga, dakwah dilakukan dengan memberikan contoh yang baik atau uswatun hasanah. Dan yang terakhir, dakwah dilakukan dengan mujadalah atau berdiskusi dan saling tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan juga saling menghargai pendapat orang lain. Kita sebagai umat Islam harus dapat mengaplikasikan nilai-nilai khutbah, tabligh, dan dakwah di mana saja berada. Nah, cara untuk mewujudkan perilaku-perilaku tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib, bagaimana etikanya, bacaan-bacaan yang dibacanya, serta urutannya. Nah, dengan memperhatikan khatib secara utuh, diharapkan suatu saat nanti bisa tampil sebagai khatib pada waktu sholat Jumat. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar, kita harus mencegahnya.
Cara mencegahnya dengan tangan atau kekuasaan, misalnya dengan memindahkan duri di tengah jalan, dan apabila tidak mampu dengan tangan atau kekuasaan, bisa dengan lisan atau memberikan alasan yang logis. Namun, apabila tidak mampu dengan keduanya, cukup dalam hati saja bahwa kita tidak ikut berbuat yang dilarang. Yang ketiga, kita harus mencontoh ketika melihat sesuatu yang baik, menurut agama maupun masyarakat. Nah, hal yang baik harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan dari sekarang. Tidak boleh ditunda-tunda. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam, misalnya Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan lain-lain, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Baik, setelah kalian mendengarkan penjelasan materi mengenai pengertian, persamaan dan perbedaan, serta pentingnya khutbah tabligh dan dakwah, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu pada dasarnya setiap individu muslim diperintahkan untuk melakukan dakwah Islam sesuai dengan kadarnya masing-masing, sehingga seseorang tidak perlu menjadi ulama terlebih dahulu untuk melakukan dakwah Islam tersebut. Yang kedua, dakwah Islam itu dapat kita lakukan melalui tabligh, khutbah, dan juga dakwah. Selanjutnya, di antara khutbah tabligh dan dakwah ini memiliki pengertian yang hampir sama, namun terdapat perbedaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan tabligh, khutbah, dan dakwah ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Adapun terkait dalil yang menyebutkan perintah untuk melakukan dakwah Islam terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104. Setelah mempelajari materi ini, kalian diminta untuk yang pertama, memberikan pertanyaan terkait materi yang belum dipahami, share di grup WhatsApp atau kolom komentar Google Classroom. Yang kedua, submit rangkuman atau catatan kalian mengenai materi saling menasihati dalam Islam di Google Classroom. Baik anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya beserta dua rekan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.